Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, teman-teman malabikku, selasar malabikku yang kehadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nasaba iya wannie to sipul pulung narike pong Allah Subhanahu wa taala umur malampe, ya, dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk mengadakan pengajian majelis ta'lim di tempat yang mulia ini, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari kebarakah Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saya bersyukur sekali, ya, bisa berkumpul bersama jemaah sekalian Masjid Muhajirin, di mana kita bisa mengadakan pengajian pada malam hari ini bersama-sama untuk mengkaji, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang bertakwa. Ya. Pekogi sifatnya Tomi tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sifatnya itu? Ya. Agar kemudian kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama jemaah sekalian, kita mau mengatakan bahwasanya, ya, ia kurangnya peturungi Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan hidup bagi kita. Ya. Assalamualaikum. Menjadi jalan keselamatan agar kemudian kita bisa bahagia, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, menjadikan jalan hidupnya adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya dan menjauhkan dia dari mara bahaya. Dari komiki selama kita mau selamat di dunia dan akhirat, maka jangan pernah lepas dari Al-Quran. Ya. Dalam sehari semalam, engkau target tamat baca siswanya berapa kali saja, berapa halaman saja, jangan lepas. Dan sambil kita membaca artinya, tabaca artinya. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Kita menjadi kebutuhan kita, karena selama ini mungkin kita hanya membaca saja tapi kita tidak tahu artinya. Letaknya keberkahan Al-Quran Bapak Ibu sekalian, narekome meloki runtu barakah na korangnya tapahangi artinya. Kita harus paham artinya agar kemudian ketika kita memahami artinya, disitulah kita akan, ya, merasakan nikmatnya hidup. Dari kongka masalah tak ada, kita punya masalah, kita akan mendapati bahwasanya ternyata di dalamnya Al-Quran itu ada jalan keluar di setiap masalah kita. Iya, makanya Allah mengatakan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itulah kitab Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Agar ya takwa, agak pengertiannya takwa. Apa pengertian dari takwa itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ya, maka dia itu pandritata. Ya, pengertian dari takwa itu adalah rasa tahu tak, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ko engkaki mitauri Allah Subhanahu wa taala, mitoki maki buat dosa, maka itulah yang dimaksudkan dengan ketakwaan. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Karena orang yang melakukan ketaatan, orang yang melakukan perintah Allah pasti akan
lupa berbuat dosa. Sebaliknya siapa yang berbuat dosa, sibuk berbuat dosa, ya, maka dia akan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingin, tentunya tujuan hidup kita adalah bagaimana kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka natuntuki akorangnya, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita di dalam Al-Qur'an, menyebutkan ya sifat orang-orang bertakwa itu. Iya. Narampe ayat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, rilalanna surah Al-Baqarah, kemudian beberapa surah yang lain tentang bagaimana sifat dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena inilah jalan keselamatan kita Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama kita akan sebutkan bagaimana sifat orang-orang bertakwa itu di dalam Al-Quran. Kami tahu dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mereka yang beriman, ya, dan meyakini sesuatu yang gaib, yang tidak nampak oleh mata. Ya. Apa-apa yang diyakini dan diimani berupa apa-apa yang terjadi di alam kubur misalnya. Iya. Apa yang terjadi kepada mayat setelah kematian, apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika setelah meninggal dan dibangkitkan di hari kiamat, ya, maka itulah hal-hal yang diyakini. Iya, harus diyakini. Dan siapa yang meyakini akan adanya hari akhir, maka dia akan, iya, semangat untuk beramal. Iya. Karena semakin besar rasa takut orang kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, dan semakin yakin kita. Iya. Yakin. Maka dengka sorry mondrina Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat rasa yakin kita akan adanya hari akhir itu, semakin bertambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, tahukah kamu siapakah yang mendustakan hari kiamat? Iya. Dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik, mencelah, dia perhatikan urusan anak yatim. Ya, itulah ciri pertama. Mengapa mereka tidak berbuat baik kepada anak yatim? Karena tidak percaya kepada adanya hari kiamat, tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Ya. Maka ini yang pertama, ciri yang pertama, narakumeruki salama, mereka mencaji mitauri Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama cirinya adalah, ya, kita meyakini bahwasanya betul-betul ada yang dinamakan hari pembalasan. Iya. 17 kali kita baca, ya, lilanna sampajatta malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iya. Kenapa disebutkan di situ hari pembalasan? Agar kemudian kita yakin bahwasanya betul-betul ada ini hari yang akan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi semakin orang yakin akan adanya hari akhir, hari pembalasan, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Iya, yang mendirikan salat. Nah, jadi sempajannah 5 waktu, bukan hanya 5 waktu, dia tambah dengan salat sunnah. Ya, karena, ya, hal yang paling penting untuk kita jaga, ya, jalan keselamatan yang paling utama Bapak-bapak di ibu-ibu sekalian yang menjadikan kita takut kepada Allah, iya, adalah bagaimana kita menjaga sholat kita. Iya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tapadecing sempajatta. Kita perbaiki sholat kita. Ya, minimal sholat wajib pertama kita jaga 5 waktu. Karena orang yang melaksanakan sholat itu seakan-akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau kita tahu arti dari surah Al-Fatihah itu akan membantu kita untuk ya merasakan nikmatnya salat. Ya. Apalagi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idi mi puang musompa idi tomi on raku milo tulung. Iya. Tempat kami menyembah dan tempat kami meminta pertolongan. Kalau itu kita punya masalah, kemudian kita datang salat di masjid, ya kita rasakan tapi reseiro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sebelum selesai salat ya kita akan ya merasa lega. Seakan-akan tidak ada masalah yang kita hadapi tadi sebelum kita melaksanakan salat. Makanya penting ini kita tahu. Iya. Iya, makna-makna dan isi kandungan Al-Qur'an yang kita baca. Iya. Ya, kita kembali tentang masalah salat wa yuqimuna shalah yang menjaga salatnya, bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Iya, pertama kali yang diperiksa oleh seorang hamba di hari kiamat jamaah sekalian. Iya. Pertama kali yang diperiksa oleh seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Ya. Sempajatta. Bagaimana kita betul-betul menjaga salat ini, bukan sekedar melaksanakan. Ya. Karena masih banyak orang yang kita lihat, ya, maciu-ciumi, dia hanya ikut-ikutan dalam melaksanakan salat. Masempaji bapaknya masempanya toy. Ya, salat bapaknya dia juga salat. Karena mungkin dia takut dipukul sama bapaknya, ya, malu sama masyarakat kalau dia tidak datang ke masjid, apalagi dekatnya bulan Ramadan. Maka ini perlu diperhatikan niat tak kalau seperti ini. Ini perlu kita perhatikan. Aga tujuan tak mesempajang. Ya, apa yang membuat kita berat dalam melaksanakan salat? Karena mungkin niat kita yang tidak benar. Iya. Itu tadi. Kita hanya ikut-ikutan. Ya, orang sholat kita juga sholat, orang berpuasa kita juga berpuasa, sehingga ruhnya sholat, ya nikmatnya sholat kita tidak dapatkan karena kita tidak ikhlaskan niat kita. Dito pedicing niat tak mesempajang. Ya. Itulah yang membuat kita tidak merasa bahwasanya sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ini perlu kita luruskan. Karena ada orang bilang, sempajak bawan loh, yang penting jatuh ya kewajibanmu. Iya. Yang penting kau sudah laksanakan, mau sholat asar, mau pi jam 5, mau pi maghrib, tapi kalau ya sembarang waktunya kamu kerjakan, yang penting sempajak bawan loh. Iya, yang penting gugur jatuh kewajibanmu, maka perlu diperiksa ini niat kita kalau seperti ini, masih seperti ini. Iya, yang penting apa goije. Ya, yang penting dia laksanakan, dia kerjakan, maka perlu kita perbaiki niat kita kalau seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Karena orang yang beriman, ya orang yang bertakwa, tomi tahu eripun Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dia perhatikan dalam sehari semalam dalam masalah salatnya. Ya. Siaga pimennek tama loro, siaga pimennek tama maghribi. Dia itu selalu dia tanyakan kepada, kalau dia di pasar, ya, dia selalu tanyakan itu, siaga pimennek tama waktu sempajang. Karena dia yakin bahwasanya karena itu menjadi kebutuhannya. Adapun berdagangnya, usaha itu sampingan saja sebenarnya. Iya. Jadi perlu kita ubah pola pikir kita. Iya. Jadikan sholat sebagai jadikan sholat kita sebagai kebutuhan utama. Adapun pekerjaan itu menjadi sampingan. Iya. Kapan kita sudah niatkan seperti itu, taruntu ibarakana jama-jamat tak. Insyaallah. Iya. Kalau sholat sudah menjadi sesuatu yang selalu kita perhatikan. Iya. Engka kiri pesae, risiko lange. Selalu itu, kapan sudah dekat waktu sholat, selalu kita pusing. Siapa pimenir utama waktu Iya. Karena itu merupakan hal yang selalu dia rindu-rindukan. Selalu menjadi kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tidak. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa pada masyarakat sekalian jamaah Masjid Muhajirin. Ya, kalau interaksi kita dengan sholat, cara kita memperhatikan sholat, niatnya sudah seperti itu, maka insya Allah sekali lagi taruntu ibarat ka'ana linota akhirat. Karena apa? Itu merupakan ciri utama seorang orang yang beriman, orang Islam. Ya.
Iya. Bahkan alhamdulillah sebagian teman-teman kita ya sudah serta kota waktu sempajangi na tutup itu kona. Dia tutup langsung tokonya azan, suruh pekerjaan tutup semua toko. Meskipun masih banyak pembeli. Disitulah berkahnya pekerjaan kalau kita mau dapati rezeki kita berberkah. Kadang Bapak Ibu sekalian, ya, kadang mereka pemasukan tama tapi ya tidak ada berkah, di berkah na turun tuh. Ya, capuk bawang mi masih gak. Ya habis itu penghasilan kita pakai, enggak dirasa. Ya, padahal belum cukup 1 bulan. Kenapa? Karena tidak ada berkahnya. Dia turun tuh barakahnya. Ya, karena itu yang menjadi pikiran utama kita dalam keseharian. Bagaimana pemasukan masuk, bagaimana ya pengeluaran dijaga. Ya. Padahal sebenarnya kalau orang-orang yang tujuan utamanya itu akhirat, ya, pemasukan dan pengeluaran itu urusan di belakang. Tapi bagaimana dia menjual, berdagang dengan jujur, melampaui. Ya. Kemudian yang kedua dia perhatikan masalah sholat, ya, maka mungkin biar sedikit pembeli, biar sedikit pemasukannya, cek dia minaruntu tapi mabarakah di dalam kehidupannya. Ya. Jadi ini yang pasti saya kembali lagi ya, masalah salat. Apa yang dimaksud wa yuqimuna shalah? Aga maknana wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Napa tetongi sempayang aga maksudnya iro. Iya. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala wa yuqimuna shalah, yang mendirikan salat, ternyata maksudnya mendirikan salat di sini ya mura'atu waqtiha. Memperhatikan waktunya. Ini yang pertama. Jadi dia ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ya, apakah amalan yang paling utama? Maka Nabi pertama menjawab, yang pertama yang paling utama as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Maka apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kedua ya, kita perbaiki hubungan kita kepada teman-teman pajajatta. Ya, kemudian yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan utama, 3 amalan utama yang ketika seorang hamba jaga medeci linona si bawa akhirat insyaallah. Jadi wa yuqimuna shalah, pertama menjaga salat. Ini apa maksudnya mendirikan salat? Mura'atu waqtiha. Pertama menjaga waktunya. Terperhatikan waktunya. Salat tepat di awal waktu. Di awal waktu. Pokoknya kapan azan, tinggalkan semua pekerjaan, kita bersegera menuju ke masjid. Yang kedua apa maksudnya? Wa yuqimuna shalah, apa maksudnya mendirikan salat? Ya, adalah mura'atu wajibuha wa sunaniha. Ya, terperhatikan wajib-wajibna sempajatta si bawah sunnah-sunnahnya. Ya. Hal yang wajib di dalam salat dan hal yang sunnah. Dan diantara hal yang perlu diperhatikan dalam salat adalah tumaknina. Ya, tumaknina. Ya. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Iya. Ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi melihat ada orang yang sholat pada kumapit tu'mi, ya, seperti kalau ada ayam itu mengambil beras, dimakan itu beras sebentar sekali. Dia kasih begini mulutnya, kemudian diangkat lagi. Iya. Iya. Begitu gambarannya orang sholat yang tidak memperhatikan tumaknina. Maka suatu ketika ada laki-laki yang sholat di dekat Nabi SAW, kemudian dia sholat seperti itu. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Ulangi sempayangmu. Iya. Ulangi karena sholatmu belum dianggap, belum sah. Bahkan Nabi menganggap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena seperti dia mencuri di dalam sholat. Kalau orang yang sholat tidak memperhatikan tumaknina. Ya, jadi kalau kita sholat memperhatikan tumaknina, iya. Iya, jangan kita berdiri dari ruku aja tomak kede sebelum sempurnai. Iya, sempurna kita punya punggung ini. Iya, sebelum kita
bangkit dari ruku. Begitupun sebelum sujud, ya, perbaiki kita punya berdiri. Kemudian baru kita sujud. Ya, ada orang yang belum sempurna berdirinya, baru dia kemudian dia langsung sujud. Nah, ini perlu dikoreksi sholatnya seperti ini. Ya, jadi ya, beberapa detik, ya kita perbaiki sampai lurus semua, kita punya tulang-tulang ini, baru kita sujud. Itu yang dimaksudkan dengan tumakninah. Jadi yang dimaksudkan dengan mendirikan sholat adalah seperti itu. Memperhatikan masalah bacaannya juga. Iya. Iya, bacaannya. Jangan sekedar baca tidak jelas. Ya, tapi dicari bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana. Yang subhana tidak jelas, ya. Jadi dia perbaiki itu baca-bacanya. Ya, itu yang dimaksud mendirikan salat. Jangan sekedar dibaca, ya, istilah kita nabillah nih. Iya. Baca-bacaannya di dalam salat sehingga belum sampai, ya, itulah yang membuat dia cepat melaksanakan, cepat sekali gerakannya. Ya, belum sempurna rukunya dia sudah berdiri, belum sempurna berdiri dia sudah sujud, karena bacanya juga dia tidak perbaiki. Coba kalau kita baca dengan tenang, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, baru kita sami Allahu liman hamidah. Iya. Itu yang dimaksudkan dengan memperhatikan tumakninah, ya, di dalam sholat. Ya. Dan orang yang memperhatikan masalah-masalah ini, insya Allah, ya, dia akan mendapati sholatnya sholat yang bagus, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang takut. Ya. Kami tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perhatikan mana gerak-gerakan dan sempajannya. Ya. Karena dia takut jangan sampai sholatnya tidak diterima. Ini wayuqimunas sholat. Jadi kita terlalu panjang membahas masalah sholat ini, karena memang ini yang mesti kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, ini yang menentukan keberhasilan kita dunia dan akhirat, sempajatan. Ya, sholat kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ya. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, nafasui waram paranna. Ini. Karena Allah mengatakan di sini, wa mimma razaqnahum, yang menginfakkan sebagian. Ya. Allah tidak meminta semuanya, tapi Allah mengatakan wa mimma sebagian saja. Ya, kalau zakat itu 2,5% saja, sedikit sekali yang diminta Allah ketika dikeluarkan. Jadi apa? Ya, maka yang dimaksudkan dengan zakat itu yang membersihkan semua harta benda kita adalah zakat, infak yang kita keluarkan. Karena boleh jadi ada yang kita dapatkan dari penghasilan kita, uang riba misalnya kita tidak tahu. Iya, uang sogok kita tidak tahu. Maka cara membersihkan harta-harta itu supaya kita dapat berkahnya, tarunti barakani orang parata, keluarkan zakatnya. Iya. Kita infakkan. Iya. Kita berikan sebagian hak-hak tetangga, hak-hak orang miskin, hak-hak orang-orang yang fakir, maka disitulah kita dapat berkahnya harta kita. Wa mimma razaqna. Makanya Allah tidak mengatakan, Allah tidak bilang di sini pas sumaning orang paramu sumbangkan semuanya, tidak, tapi sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Ya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah, pemasina puata. Andaikan Allah bayangkan memerintahkan setiap kita dapat untung sumbangkan semua, ya tentu itu merasa berat. Tapi Allah mengatakan sebagian saja, cek deh ini. Iya. Yang Allah minta kepada kita agar kemudian kita mendapati berkahnya, ya, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, dekna suku sempajangi dan kita perhatikan waram parata. Karena Allah selalu menggandengkan antara sholat dan infak atau zakat. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran, megalat da ayat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala dilalan akorangi da gandengkan antara sempajan si bawa zakat kita, infak kita, sedekah kita, selalu digandingkan itu. Karena kenapa? Salat adalah ibadah yang paling menghubungkan antara orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zakat ibadah yang paling besar yang memperbaiki hubungan manusia dengan manusia yang lain. Narekusukuni duae selamat ilino akhir insyaallah. Iya. Perbaiki salat kita dan perbaiki
infak dan sedekah kita. Jadi bagus salat kita, jalan juga infak kita sehari-hari. Kalau perlu kita ada rasa lain-lain. Menyata sedih kau dia pasui orang parata. Resoni. Di dalam sehari semalam ada kita jelek punya perasaan kalau kita memang tidak keluarkan meskipun sedikit. Maka disitulah berkahnya sholat yang kita laksanakan. Kalau ada orang sholatnya tidak perintahkan dia untuk mengeluarkan zakat, berarti belum beres sholatnya. Belum beres. Tapi kapan dia sudah sholat, kemudian menjadi sedih kode napasui orang paranda, jelek dia rasa kalau dia tidak sumbangkan sedikit hartanya dalam sehari semalam, insya Allah sudah bagus sholatnya itu. Karena Allah, buktinya apa? Buktinya Allah selalu menggandengkan. Selalu Allah kasih sama itu antara sholat, zakat, sholat, infak. Karena memang dua ibadah ini tidak bisa dipisahkan. Kapan sholatnya orang sudah bagus, maka bagus juga infaknya, zakatnya, dan sedekahnya. Tapi kapan sholatnya belum beres, sekedar dia laksanakan saja, napi bawa misampayangi, maka pasti dia tidak rajin berinfak. Mata anak lakde narasa. Pasti dia akan berat sekali dia keluarkan itu hartanya. Karena apa? Dia tidak dapatkan berkahnya sholat yang dikerjakan. Maka kita cek. Kita periksa semua, kita punya sholat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau kita sudah sholat tapi masih berat kita berinfak, masih berat kita keluarkan harta kita meskipun sedikit, berarti perlu kita perbaiki lagi niat kita dalam sholat. Karena sholat yang bagus, sholat yang membuat orang semangat berinfak, tidak malas berinfak. Bapak dan ibu sekalian. Jadi ini, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di antara ciri orang bertakwa itu mereka yang beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada mereka dan beriman kepada nabi-nabi Allah. Dan juga apa yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah terdahulu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan beriman terhadap akhirat yang akan dia masuki nanti setelah dia meninggal dunia. Ini ciri-ciri orang-orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah. Ada juga di surah yang lain. Berapa menit lagi Isya? 10 menit. 11 menit. Kita percepat saja. Itu tadi dalam surah Al-Baqarah, ciri orang bertakwa. Jadi kita catat baik-baik ini, kita catat baik-baik, kemudian kita hafal, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang bertakwa, pekkogi sifatna pemitau irfan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, maka ampunilah dosa kami ya Allah, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Ada puangi dosaku puang, megala de dosaku. Dia selalu ucapkan itu. Meskipun dia sudah sholat, najakan di sempajannya, tapi dia tidak pernah lepas dari kata-kata ini. Karena orang yang sholat, orang yang tidak pernah sombong dengan sholatnya. Dia tidak bilang maksudnya, makanya ini sempajakku. Tidak perlu lagi saya minta ampun kepada Allah. Tidak perlu lagi. Karena saya sudah jadi orang baik. Orang yang rajin sholat, najaki sempajannya, semakin dia takut mitoir pun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu was-was khawatir na terima moga sampajakku pun Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu berdoa, puang ada pengi dosaku, kekuranganku. Rilanan sampajakku. Megala ada dosaku puang. Tidak cukup membalas salatku ini, tidak cukup membalas, tidak cukup, tidak bisa menutupi dosa-dosaku yang lalu. Mereka yang selalu meminta ampun kepada Allah siang dan malam. Rabbi gufirli, Rabbi gufirli. Maka ulama kita mengatakan, engka-engka atau pandita tamakadai ri anak-anak,
Ya, bahwasanya anakku pemegai baca ya, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, puang ada ampuni dosa-dosa aku. Ya. Dia baca, ya dia bilang sama anaknya, perbanyak baca ini siang dan malam. Kalau perlu 100 kali kita baca Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Ya, karena kita tahu di waktu mana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah ampuni dosa kita di siang hari, boleh jadi Allah ampuni dosa kita di malam hari, boleh jadi di sore hari. Maka perbanyak. Tapi bagi baca Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Biar kita duduk-duduk di rumah. Ya, ibu-ibu sambil menjahit, sambil masak, Rabbi ghafirli, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih, puang ada ampun dosa aku puang. Ya, dia selalu mengakui bahwasanya dia serba kekurangan. Tidak ada yang sempurna, meskipun dia sudah menjaga sholatnya, dia sudah menjaga puasanya, dia sudah menjaga sedekahnya, tapi masih saja dia merasa kurang. Itulah ciri orang-orang bertakwa kepada Allah. Ya, tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa mungkin ujag ini sempajakku. Dia nak pada balik bolaku. Dia nang kalau masih tidak pernah dia katakan, tidak boleh dia katakan seperti itu. Karena dia tidak tahu, boleh jadi di akhir hidupnya dia ditakdirkan melakukan dosa, sedangkan tetangganya yang tidak pernah sholat, sebelum dia meninggal dia ditakdirkan bertaubat, kemudian diperbaiki kehidupannya dan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kita tidak tahu. Karena Nabi kita mengatakan amalan itu dilihat dari ujungnya, pacapurenna. Ya, ujungnya dilihat amalan kita, bukan sekarang. Kalau sekarang memang kita disuruh beramal, tapi yang paling menentukan nanti adalah sebelum kita meninggal. Bagaimana keadaan kita? Iya. Makanya kita meminta kepada Allah, puang. Iya. Ya Allah, matikalah saya dalam keadaan berbuat baik. Iya. Matikalah saya dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis sholihin. Dan masukkan saya bersama golongan orang-orang yang soleh. Itu selalu kita minta. Bapak dan Ibu sekalian kepada Allah. Ini dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi itu ciri orang bertakwa. Jadi minta dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mega na baca iralanna sesuani Rabbi ghafirli atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Imran ini, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian ciri orang-orang bertakwa selanjutnya dalam surah Al-Imran ini, ya, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. As-sabirin, to sabar. Iya. Biar kita sholat, biar kita puasa, tapi kalau kita tidak sabar, ya kita mendapatkan musibah. Ya, kita mengatakan menengka jenari ke Allah Subhanahu wa taala. Dina adil ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ciri orang yang tidak sabar seperti ini, dia selalu protes. Iya. Ya Allah, sudah lama saya sholat, tapi kenapa masih begini keadaanku, ya Allah? Ya Allah, kenapa sedangkan tetanggaku tidak pernah sholat, tapi lancar rezekinya? Iya. Maka orang yang sabar, dia selalu merasa apa yang diberikan oleh Allah itu sudah cukup. Iya. Yang penting bagaimana, ya, dia selalu memperhatikan masalah imannya. Iya, masalah, ya, kalau dia tidak sholat, kalau dia melakukan dosa, itu yang membuat dia gelisah. Tanya orang paranna. Iya. Tanya wajah-wajahnya, bukan anak-anaknya, bukan harta bendanya, tapi bagaimana ketika dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan kebaikan, itu yang membuat dia gelisah. Iya. Tapi ketika dia ditimpa musibah, dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, dia sabar. Dia mengatakan, ya Allah, semoga, ya, apa yang menimpa saya ini, saya mencaji penghapus dosa-dosaku yang telah lalu, ya Allah. Iya. Dia berharap seperti itu. As-sabirin, iya, atau sabarai, yang banyak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jarang mengeluh kepada manusia. Iya. Tapi kepada siapa dia mengeluh? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang-orang dahulu, ya mas sekalian, orang-orang soleh terdahulu, kalau dia memiliki kesulitan hidup, yang pertama dia keluhkan masalahnya adalah kepada Allah. Sampai masalah garam, mereka minta kepada Allah, puang. Iya, sampai putus sandalnya. Iya, pecu sandal aku, puang. Dia pertama kali mengeluh kepada Allah, bukan kepada manusia. Kan kadang kita kalau putus sandal kita, pecu sandal.
Iya, kita sampaikan kepada manusia pertama kali, tapi orang dulu yang pertama kali dia katakan kepada Allah dulu, puang pecus sandal aku. Iya, itu yang pertama kali diucapkan. Karena kenapa? Dia yakin bahwasanya tidak ada manfaatnya sebenarnya mengeluh kepada manusia. Untung-untung kalau dia tolong kita, dia belikan kita sandal baru misalnya. Tapi kalau Allah, kita pertama keluhkan semua masalah kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala akan menutupi semua kesalahan dan memenuhi semua kebutuhan kita. Karena itu janji dari Allah di dalam Al-Quran. Iya, makanya ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan anaknya, ya, Nabi Yusuf, ya, dan saudaranya Bunyamin, dua anaknya sekaligus kehilangan, dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya saya mengadukan semua kesedihanku, semua penderitaanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Memang boleh kita mengabarkan manusia. Iya. Boleh kita sampaikan kepada manusia. Iya, musibah yang kita alami boleh, tapi jangan sampai yang pertama kali kita sampaikan musibah kita kepada manusia, tapi yang pertama kali adalah kepada Allah dulu. Ya, baru setelah meminta tolong kepada Allah, barulah kita mungkin meminta tolong kepada manusia. Tapi kita, narekumalasaki, dokter yang pertama kali, dokter Rohmi, yang pertama kali di pikiran kita adalah dokter. Padahal orang-orang dulu jamaah sekalian, saking kuatnya keyakinannya kepada Allah, dia tidak mau panggil dokter dulu. Kalau dia sakit, pertama kali dia mengadukan kepada Allah dulu. Puang, idimi puang, Engkau ya Allah yang menghilangkan rasa sakit ini, maka tolonglah saya Allah. Baru setelah dia berdoa, dia kemudian baru panggil dokter. Kita terbalik, dokter dulu baru berdoa. Padahal yang pertama, yang paling utama adalah kepada Allah dulu kita keluhkan semua masalah, bahkan masalah kecil yang kita hadapi. Itu sudah masuk mungkin waktu As-sabirin was-sadiqin, orang-orang ciri orang bertakwa selanjutnya as-sadiqin, yang jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Itu malam pueh. Yang jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Wal qanitin, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikin, disebutkan lagi infak. Sudah dua surah menyebutkan di antara ciri orang bertakwa yang banyak berinfak. Yang banyak berinfak, karena memang infak ini sangat berat di mata manusia, sangat berat. Makanya Allah menyebutkan ciri orang bertakwa berapa kali dalam Al-Qur'an? Berinfak. Karena memang berat, dan semakin berat ibadah dilaksanakan, semakin dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi kalau bisa kita bangun sebelum subuh 5 menit atau 10 menit sebelum subuh, kita sudah witir. Mungkin ada sebagian bapak-bapak, ibu-ibu, dia sudah sholat witir sebelum tidur. Maka tidak perlu lagi witir sebelum waktu subuh. Jadi kalau dia bangun sebelum waktu subuh, kalau dia mau sholat silahkan, tapi dia tidak sholat witir lagi. Tapi kalau dia tidak mau sholat, cukup dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. 5 menit, 10 menit sebelum masuk waktu subuh, tidak bisa kita sholat, minimal istighfar. Tapi bagi istighfar lipung Allah Subhanahu wa taala. Sebelum, karena waktu-waktu itu, waktu-waktu sahur itu, waktu-waktu sebelum subuh itu, beberapa menit sebelum subuh, di situ waktu pengampunan yang paling besar. Pengampunan dosa yang paling besar adalah sebelum masuknya waktu subuh. Jadi perbanyak kita astagfirullah wa atubu ilaih, rabbi ghufirli, astagfirullah wa atubu ilaih. Disitulah waktu yang paling utama untuk kita meminta ampun kepada Allah, agar Allah ampuni dosa-dosa kita, bapak dan ibu sekalian. Saya kira ini jemaah sekalian, jemaah Masjid Muhajirin, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ciri-ciri orang bertakwa ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi bekal untuk kita perbaiki hidup kita, perbaiki kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan beriman, mematikan kita dalam keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.